dekat sama Pak Jokowi, pernah menduduki beberapa posisi seperti itu, atau ini sebenarnya hanya ajang balas dendam? Saya menyatakan bahwa saya tidak bisa lagi menerima semua produk pemerintahan ini ketika merevisi Undang-Undang KPK. Disitulah saya melihat bahwa pemerintahan ini sama sekali tidak bisa diharapkan lagi. Dan ketika itu juga saya mengambil posisi bahwa saya harus berhadapan dengan pemerintahan ini. Saya harus menjadi orang yang paling terdepan untuk mengkritiknya. Yakin apapun resikonya? Apapun resiko. Kalau misalnya ditawarin jabatan atau mungkin uang? Begini, dari dulu saya sudah menerima resiko yang luar biasa ketika jadi ketua KPK. Saya sudah dikriminalisasi. Dulu juga jadi aktivis, saya sudah pernah dipenjara. Jadi menurut saya begitu biasa-biasa aja lah. Yang ditawari jabatan itu Bung Refli. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Bung Refli. Dan saya, kewajiban moral saya tidak boleh ikut dalam gerbong pemimpin yang saya anggap, keras nih ya, pemimpin yang saya anggap mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Oke, bicara... Saya bahkan mengatakan haram hukumnya. Mudah sekali melihat kecurangan ini, tapi kita susah membuktikan. Enggak, membuktikan gampang juga. Yang susah itu adalah hati nurani hakim untuk berani mengatakan ini curang dan Anda saya diskualifikasi. Yakin nggak kalau istana terlibat dalam orkestrasi kecurangan pemilu? Mbah, yakin apa enggak? Ada keyakinan itu. Nah, ya kan? Yakin nggak kalau istana mengeluarkan bansos untuk kepentingan pemilu? Secara kepatutan, ya. Yakin nggak kalau aparat baik sipil dan militer terlibat dalam pemenangan paslon tertentu? Saya nggak berani ngomong. Semua itu kita yakini. Tapi masalahnya adalah ketika kita presenting ke Hakim MK mengatakan, tolong angka-angkanya dulu lah, kami jangan dibawa pada persoalan-persoalan yang substantif seperti ini. Nah, makanya kita akan dorong Hakim MK untuk berani dengan otot massa ini. Mudah-mudahan gerakan massa itu bisa mengimbangi ketakutan mereka akan intervensi kekuasaan lain. Baik. Oke, tunggu. Sehebat apapun aduan kita, kalahnya sama pertanyaan soal kuantitas. Ya. Sampai kapan? Apakah kita tidak punya strategi untuk menghadapi hal ini? MK itu mayoritas hakimnya paham bahwa mereka adalah the guardian of the constitution. Mereka adalah penjaga konstitusi. Tetapi kalau mereka mau melipir, tidak mau mengambil risiko, mereka kembali kepada doktrin yang sangat tradisional, yaitu kami cuma hitung-hitungan aja. Nah, itu cara mereka untuk menghindar dari tanggung jawab besar, menegakkan pemilu yang konstitusional, yang jujur dan adil. Pertanyaannya adalah, kok hakim konstitusi begitu kualitas? Ya memang begitulah. Di Liga Italia terakhir, Juventus begitu ketahuan terlibat di diskualifikasi. Itu yang kita harapkan. Kalau ketahuan terlibat salah satu pasangan calon, mungkinkah didiskualifikasi? Tidak ada yang tidak mungkin, karena dalam konteks pilkada sudah ada. Sepertinya percaya betul dengan Hakim MK? Saya berusaha untuk percaya karena tidak ada alternatif lain. Jaksa Agung tidak boleh dari partai. Satu. Terus baru lama ini pilkada tetap dimundurkan di waktu tidak dimajukan seperti dugaan atas keinginan Jokowi. Dimajukan tetap selama November. Tetap November. Itu sudah titik cerah untuk enggak. Tapi di drama Korea, Mbak, untuk set ending itu ada kebahagiaan. Oke, Charlie. Tentang politik menjilat, dan apakah sudah semendasar itu masalah etika di negeri ini, dan kalaupun iya, bagaimana kita harus keluar dari masalah ini, Bang? Anda bayangkan nggak ya, ada ketua KPU yang 4 kali dihukum dengan pelanggaran etika, dan sekarang dia sedang melaksanakan pemilu. Bayangkan kegiatan demokrasi macam apa di handle oleh orang yang 4 kali melanggar etika. Kalau di Jepang orang seperti ini udah bunuh diri, jangan-jangan harakiri, iya kan? Saya garis bawain Charlie, ada muncul banyak penjilat-penjilat. Kalau di wayang, itu penjilat kayak Sengkuni justru orang yang paling gampang untuk jadi penusuk dari belakang. Biasanya orang penjilat itu sangat gampang untuk jadi Brutus. Iya, jadi iya. Orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan itu bisa jadi mereka itu pelaku-pelaku pemilu curang. Ngomong saya ingat, dulu di zaman Gus Dur, moncong senjata, moncong meriam-meriam itu menghadap rakyat. Oke, tiba-tiba pada pukul sekian, kalau nggak salah Pak Ram Risyad Rakudu sebagai apa waktu itu? Ram Risyad Rakudu. Iya, sebagai Pangkostrat atau apa? Bukan, KSAD dia. KSAD. Tiba-tiba moncong meriam itu berbalik ke istana. Nah, momentum seperti itu mungkin nggak sekarang ini?
Bukan tidak mungkin terjadi, tapi begini yang kita harapkan. Orang selalu mengatakan begini, kalau demo itu 10.000, maka moncong senjata masih ke rakyat. 20.000 masih ke rakyat. Tapi kalau sudah 100.000, 200.000, 1 juta, dia balik. Karena doktrin TNI kita kan dia adalah tentara rakyat, tentara yang memang tumbuh dari rakyat.